merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Kabupaten Blora terkenal dengan julukan Kota Sate hingga Kota Kayu Jati, sebab sebagian wilayah Kabupaten Blora merupakan hutan jati. Selama dipimpin oleh Bupati Arif Rohman, Kabupaten Blora mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, fasilitas umum, perekonomian, sosial, pendidikan hingga pelayanan publik. Semenjak dinobatkan sebagai Bupati Blora pada tanggal 26 Februari 2021, Bupati Arif Rohman berhasil mengubah Kabupaten Blora menjadi sangat baik. Berikut 7 prestasi gemilang Bupati Arif Rohman selama 3,5 tahun memimpin Kabupaten Blora. Pertama, di bidang pembangunan infrastruktur jalan dan perairan. Hal itu dibuktikan dengan pembangunan jalan dan perbaikan jalan di Kabupaten Blora. Saat ini jalan-jalan di Kabupaten Blora semakin mulus dan airnya lancar terus. Mulanya kondisi sebagian besar jalan raya di Kabupaten Blora banyak yang berlubang, padahal jalan-jalan tersebut menjadi akses utama untuk mobilitas masyarakat dan publik. Namun pelan-pelan mulai dibenahi di bawah kepemimpinan Bupati Arif Rohman. Di tahun pertamanya menjabat pada tahun 2021, Bupati Arif Rohman berhasil membangun jalan sepanjang 40 km dengan anggaran sebesar 90 miliar rupiah. Pada tahun kedua kepemimpinannya, sepanjang 116 km jalan berhasil dibangun dan diperbaiki dengan anggaran fantastis mencapai 308 miliar rupiah. Angka ini melebihi pendapatan APBD Blora yang hanya sekitar 200 hingga 300 miliar rupiah setiap tahunnya. Meski tak sebanding dengan pendapatan daerah, tetapi percepatan pembangunan infrastruktur jalan raya memang menjadi komitmen sejak awal menjabat. Pada tahun 2023, dengan memanfaatkan jejaring di pemerintah pusat, Pemkab Blora berhasil membangun jalan kabupaten dengan skema anggaran dana impres jalan. Satu di antaranya yakni membangun ruas jalan Randu Blatung Getas yang merupakan jalan penghubung menuju Kabupaten Ngawi, Jawa Timur dengan total anggaran sebesar 53 miliar rupiah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan pelaksanaan impres jalan daerah ruas jalan Purwodadi, Wirosari, Blora, Wulung ke Klathak, dan Randu Blatung ke Getas di Kabupaten Blora. Semuanya dari anggaran impres jalan daerah. Tak hanya jalan untuk mendukung sarana pengairan di Kabupaten Blora untuk pertanian dan sumber daya air, Arif Rohman berhasil membangun bendungan Randu Gunting di Kecamatan Japa yang mampu menampung 14,40 juta meter kubik air. Kapasitas bendungan yang besar ini mengairi 650 hektar sawah dan ladang di 3 kabupaten sekaligus, yakni Blora, Rembang, dan juga Pati. Selain bendungan Randu Gunting, kini juga telah dimulai proses pembangunan bendungan Cabean di Kecamatan Todanan dan Karangnongko di Kradenan. Bendungan-bendungan tersebut nantinya selain memiliki fungsi konservasi juga untuk pariwisata. Kemudian proyek peningkatan tata guna air irigasi juga digalakan terus untuk pertanian dan mengantisipasi kekeringan. Kedua, Kabupaten Blora berhasil meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak. Sebelumnya selama 5 tahun berturut-turut bertahan di tingkat pratama, pada tahun 2023 Kabupaten Blora menyabet penghargaan Kabupaten Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat madya. Kedepannya Blora akan menargetkan bisa meraih KLA tingkat Nindya. Bupati Arif Rohman terus mendorong agar sekolah menjadi tempat yang ramah anak, selain sebagai tempat untuk menumbuhkan karakter dan menciptakan mental daya saing, maka untuk mewujudkan gagasannya, Bupati Arif Rohman membuat program unggulan yang populer, yakni Sekolah Sisan Ngaji,
yang diterapkan di lingkup sekolah dasar dan SMP. Tujuan dari program ini adalah menanamkan sifat religiusitas dan nilai-nilai kearifan lokal di samping menerapkan kurikulum nasional yang selama ini sudah dilaksanakan. Kita ingin bahwa sekolah-sekolah kita, SD negeri, SMP negeri, ini selain ilmu umum, kita tambah pelajaran ilmu agama. Yang mana nanti mungkin hafalannya, mungkin nanti praktek ibadah sholatnya, terus kemudian hal-hal yang lain, akhlaknya, ini kita tambah di situ. Nah, nanti kita sesuaikan untuk SD PAUD seperti apa, SD negeri seperti apa, SMP negeri seperti apa. Ini masih awal ya, trial ya. Nanti kan disesuaikan dengan kemampuan sekolah masing-masing. Ini kita harapkan sesuai dengan agamanya masing-masing ya, tidak hanya yang Islam ya, yang Nasrani, yang agama lain juga ada. Ini dalam rangka memang menambah muatan pendidikan agama yang selama ini dikeluhkan oleh orang tua murid ini kurang. Nah, ini ditambah materi pelajaran untuk ilmu agama. Nanti untuk perbedaannya di TPK Madin gimana? Ya, ini kalau selama ini kan kalau TPK Madin ini kan tidak, istilahnya kita tidak bisa mewajibkan. Tapi kalau dengan sekolah sana sini menjadi intra, jadi masuk dalam istilahnya kegiatan wajib di masing-masing sekolah. Soal pengaturan jamnya mungkin pagi diawali dengan duha dulu, sholawat nariyah, mungkin terus ngaji, terus kemudian nanti siang sebelum pulang ada sholat jamaah duhur. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi di masing-masing sekolah. Kalau kurikulum dan pengajarnya mungkin? Nah, ada beberapa kolaborasi, selain mungkin di sekolah kan selain guru agama ada mungkin guru yang bisa ngaji lah. Ini samping itu kita kerjasama juga dengan paguyuban yang membawa madrasah diniyah, TPK Pondok Pesantren untuk menyuplai SD-nya dan juga dari Kemenak. Nah, ini untuk membantu mengajar di sekolah-sekolah. Kedepan inovasi SSN ini atau Sekolah Sisan Ngaji ini akan memunculkan generasi-generasi muda yang berkarakter dengan muatan bekal agama yang matang sebelum anak-anak meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ketiga Blora terbaik di Jawa Tengah dalam hal pengentasan anak tidak sekolah. Beberapa waktu lalu jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Blora pernah menyentuh di angka 6.480 orang. Berkaca dari angka tersebut, berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, satu diantaranya memulai gerakan kembali bersekolah. Hasilnya, sekitar 4.000 anak tidak sekolah atau anak putus sekolah berhasil dikembalikan ke pendidikan formal. Sementara 1.000 anak putus sekolah lainnya dikembalikan ke jalur pendidikan non-formal. Sedangkan 1.400 lainnya yang tersisa sedang diusahakan untuk kembali menempuh pendidikan di tempat masing-masing. Mengakui keberhasilan Pemkab Blora dalam mengatasi angka anak tidak sekolah, beberapa tetangga kabupaten seperti Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, dan Magelang ikut studi banding dalam menangani anak tidak sekolah di Kabupaten Blora. Keempat, Blora berhasil swasembada pangan sebagai kabupaten penghasil komoditi jagung tertinggi kedua dan menempati posisi kelima penghasil lumbung padi tertinggi di Jawa Tengah. Tentu pencapaian ini patut dibanggakan. Angkat tadinya.
Dengan melimpahnya produksi padi dan jagung di Kabupaten Blora sangat berperan penting untuk kedaulatan pangan dan termasuk tujuan utama pembangunan nasional. Selain sebanding dengan mayoritas penduduk Blora yang bekerja sebagai petani, torehan yang didapat tentu merupakan andil dari dorongan dan dukungan Pemkab Blora dalam menjaga stabilitas serta meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Blora. Alhamdulillah hari ini kita kembali panen di Desa Sidoarjo. Ini kita panen padi organik, memakai produk dari Agritech. Nah ini demplotnya Mbak Yai. Beripun Mbak Yai hasil kesaksiannya ini memakai produk ini? Alhamdulillah luar biasa Pak, senang sekali. Ya. Didampingi demplot ini ya, percontohan ya? Iya. Ceritanya gimana ceritanya? Yang kemarin yang bawa kan Pak Kades ini, kan nggak tahu malah langsung dikasih sama Pak Kades. Terus hasilnya memuaskan ya? Alhamdulillah. Hama ya, aman ya. Terus kok nggak becek ini karena apa ya? Tanyanya syarat Pak. Gerak Pak. Oh. Kali dikasih air langsung. Jadi ya nggak biasanya beledok-beledok ini. Iya, ini nggak aman karena organik juga. Karena organik kan tidak banyak air. Iya. Jadi kita berharap Gedung Tuban ini jadi sentra untuk padi organik dan salah satu mitra kita yang mendampingi dari Agritech. Mungkin ada yang disampaikan dari Agritech, gimana pengalamannya mendampingi petani di sini? Alhamdulillah untuk kali ini produk kami dipercayakan untuk di wilayah Sidoarjo, khususnya untuk lahan padi, di mana telah disambut dengan baik, begitu juga dapat bekerja dengan efektif untuk memenuhi kebutuhan para petani, baik secara dana pengeluaran maupun secara efektivitas pertumbuhan padi itu sendiri sih Pak. Gitu. Jadi sekarang ini baru demplot, ke depan harus mulai disosialisasi harganya ini kira-kira gimana, perbandingannya dengan pupuk yang selama ini ada ini seperti apa. Ini kan sudah dicontohi bagus, tapi beranjak biar dimasyarakatkan ke petani. Siap. Dari anggota kelompok tani Sido Makmur, dan ini adalah perangkap hama. Menggunakan pupuk organik adalah jenis MR. Dari jenis MR. Dari hasil ujian 8,78 ton. 8,7. Nah, iya, satu. Dan penggunaan pupuk panen perdana, Pak. Iya, panen perdana. Iya. Ada penggunaan pupuk organik 1000 meter persegi menggunakan 1 ton. Ini sebagai wujud dalam mensukseskan program pemerintah daerah Kabupaten Blora, yaitu mewujudkan Blora Kabupaten organik dengan partisipasi aktif menanam padi organik dan juga pembuatan BC2, gerakan sejuta kotak umat, yang nanti Bapak berkenan untuk bersani di tempat sana. Karet. Ya, karet. Jangan tinggi.
Dalam 4 tahun terakhir terhitung sejak 2020 sampai 2023, produktivitas hasil panen padi di Blora cenderung stabil. Pemkab Blora berhasil menjaga stabilitas hasil panen padi pada saat pandemi COVID melanda Indonesia yang berlangsung selama lebih dari 3 tahun. Angka produktivitas hasil panen padi selama 4 tahun terus mengalami pertumbuhan yang positif. Di tahun 2023, misalnya dengan mengandalkan luas panen kurang lebih 97 hektar, Blora mampu memproduksi 470.880 ton padi. Sementara itu, produktivitas panen jagung di Kabupaten Blora bisa membantu perekonomian petani Blora saat musim kemarau tiba. Data yang dihimpun pada tahun 2022, hasil panen jagung yang ditanam petani Blora mencapai angka 429 ton. Jauh lebih baik dari beberapa kabupaten tetangga. Selain itu, Bupati Arif Rohman juga berkomitmen untuk terus mewujudkan Blora sebagai salah satu lumbung pangan yang bisa diandalkan. Tidak hanya di Jawa Tengah, harapan kedepannya agar sektor pertanian di Kabupaten Blora mampu memberi sinergitas untuk kedaulatan pangan secara nasional. Sebagai pejabat publik, Bupati Arif Rohman juga mengenalkan pentingnya regenerasi di bidang pertanian agar kedepannya bisa dijamah oleh kalangan anak muda. Belakangan dia menggandeng petani muda milenial untuk memberi wawasan dan edukasi tentang pentingnya menjaga ekosistem di sektor agraria. Ini tentunya merupakan satu gerakan dari Bupati Arif Rohman yang perlu diapresiasi. Kelima, Blora survive saat krisis pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada paruh awal tahun 2020 memiliki dampak sosial dan ekonomi yang sangat signifikan pada seluruh komunitas global. Kabupaten Blora juga termasuk salah satu wilayah yang terkena imbas dari pandemi. Hanya berkat kolaborasi Pemkab dengan berbagai pihak, Blora terbilang mampu mengatasi dan menekan angka penderita COVID-19. Masa pandemi yang panjang dan juga pembatasan aktivitas yang ketat membuat geliat ekonomi nasional mengalami gelombang tekanan yang luar biasa. Dalam hal ini, Kabupaten Blora termasuk berhasil mensiasati pandemi dengan upaya dan cara-cara menarik untuk terus survive dalam melawan pandemi. Keenam, Bupati Arif Rohman masuk kategori pemimpin inspiratif dengan meraih 46 penghargaan selama 2023 hingga 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami beserta Pak Sekda, Kepala BPKAD dan juga pimpinan Dewan bersama BPD yang lain di BPK Provinsi Jawa Tengah kami menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Blora tahun 2023. Alhamdulillah kami statusnya adalah WTP yang ke-10. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab, Pak Sekda, seluruh PD dan juga dari Dewan yang sudah bersinergi. Ini kami persembahkan untuk masyarakat Blora. Semoga dengan prestasi opini WTP ke-10 ini akan semakin memacu kita untuk terus melakukan perbaikan, pembenahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang bupati yang tanpa lelah berkomitmen membangun Kabupaten Blora, Bupati Arif Rohman tentunya mendapat dukungan dan kepercayaan penuh dari seluruh ASN dan masyarakat Blora. Kerja kerasnya selama 3,5 tahun menjabat mendapatkan apresiasi dari banyak pihak. Torehan itu kemudian dibuktikan dengan puluhan prestasi dan penghargaan yang berhasil diperoleh. Yang paling fenomenal adalah Kabupaten Blora berhasil mendapatkan 46 penghargaan dengan kategori beragam dalam kurun waktu hanya 2 tahun terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh masyarakat Blora dan juga seluruh ASN yang ada di Kabupaten Blora sebagai hadiah Hari Jadi Blora yang ke-274. Alhamdulillah kemarin saya mewakili Kabupaten Blora menerima
piala sebagai kabupaten terinovatif. Ada 16 kabupaten se-Indonesia. Jadi kita di antara lebih dari 500 kabupaten kota yang ada di Indonesia, kita masuk 16 besar kabupaten terinovatif dengan inovasi kotak sejuta umat dan juga silat. Semoga piala ini bisa memberikan semangat untuk kita terus berinovasi, memberikan layanan dan program terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Blora, dan tahun depan kita harus bisa mempertahankan sebagai kabupaten terinovatif di Indonesia. Semoga bermanfaat. Penghargaan dan penobatan ini ditujukan untuk Bupati, Pemkab maupun dinas instansi yang berhasil mencapai prestasi baik di tingkat provinsi maupun nasional. Tentu dengan kerjasama dengan berbagai pihak dan berkat tangan dingin dari Bupati Arif Rohman, seluruh prestasi membanggakan ini bisa dicapai. Tidak hanya itu, sebagian besar penghargaan prestisius lainnya yang berhasil dimenangkan merupakan atensi dari banyak pihak atas totalitas Pemkab dalam upaya membangun Blora. Anugerah dan prestasi yang berhasil dimenangkan Kabupaten Blora diantaranya penghargaan Adipura pada tahun 2022 dari Kementerian LHK sebagai Kabupaten Kota Kecil Terbersih, dan prestasi ini kembali diraih pada tahun 2023. Penghargaan Lencana Manggala Karya Kencana tahun 2023 dari Presiden Republik Indonesia di Palembang atas komitmen Bupati Blora Arif Rohman dalam menyukseskan program KB Bangga Kencana Kabupaten Blora. Selanjutnya penghargaan IGA Award 2023 sebagai Kabupaten Terinovatif dari Kementerian Dalam Negeri, yang mana Blora berhasil masuk 16 besar se-Indonesia dengan capaian 210 inovasi. Selanjutnya Anugerah Parahita Eka Praya 2023 dari Kementerian PPPA kategori Madya Blora berhasil menduduki peringkat 6 Prof Jateng tahun 2023 dengan capaian 39 emas, 43 perak dan 41 perunggu. Ini naik 5 peringkat dari yang sebelumnya berada di posisi 11, dan disusul banyak lagi prestasi dan penghargaan lainnya. Terakhir, prestasi gemilang Arif Rohman ke-7 semuanya diraih dalam kurun waktu 3,5 tahun. Cukup diapresiasi sederet prestasi gemilang dan penghargaan yang berhasil dimenangkan Kabupaten Blora tersebut seluruhnya bisa dicapai hanya dalam 3,5 tahun kepemimpinan. Realitanya memang masa jabatan Bupati Arif Rohman tidak utuh 5 tahun. Tetapi dengan visi, misi, kerja, dan efisiensi, berbagai macam persoalan yang ada di Kabupaten Blora berhasil ditangani. Hasil kerja efektif inilah yang membuat Kabupaten Blora di bawah kepemimpinan Bupati Arif Rohman bertabur prestasi dan penghargaan. Tentu visi misi atas slogan Sesarengan Bangun Blora tidak hanya menjadi ucapan dan mengawang-awang belaka. Di tangan Bupati Arif Rohman sudah terbukti komitmennya membangun Kabupaten Blora perlahan-lahan mulai terwujud. Tentu saja program ini perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat Blora agar kedepannya mimpi besar membangun Kabupaten Blora bisa terus dilanjutkan.